Selamat datang. Pada kesempatan ini, kita akan memulai perjalanan untuk mendalami dunia seni rupa yang unik dan kreatif. Sesi ini akan berfokus pada pengantar mengenai 3 teknik seni yang sering kita dengar, yaitu kolase, mozaik, dan montase. Tujuan utama kita adalah untuk memahami esensi dari masing-masing bentuk seni rupa ini, menggali lebih dalam karakteristiknya, serta melihat bagaimana ketiganya diaplikasikan tidak hanya dalam dunia seni murni, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas. Mari kita bersama-sama menjelajahi bagaimana material sederhana dapat diubah menjadi sebuah karya seni yang penuh makna dan estetika melalui ketiga teknik yang menarik ini. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh untuk mengenal kolase, mozaik, dan montase secara lebih mendalam. Meskipun ketiganya sering dikelompokkan bersama karena melibatkan teknik menempel, penting untuk kita pahami bahwa ini adalah 3 bentuk seni rupa yang masing-masing memiliki karakteristik yang unik. Perbedaan mendasar terletak pada jenis material yang digunakan, proses pembuatannya, hingga hasil akhir yang diciptakan. Dengan memahami keunikan masing-masing, kita akan dapat mengapresiasi setiap karya dengan lebih baik dan bahkan dapat memilih teknik yang paling sesuai untuk mengekspresikan ide-ide kreatif kita. Mari kita bedah satu persatu. Mari kita mulai dengan kolase, yang dapat dianggap sebagai seni gabungan berbagai material. Secara definisi, kolase adalah sebuah komposisi artistik yang diciptakan dari berbagai macam bahan, seperti kertas, kain, atau kayu, yang kemudian ditempelkan pada sebuah permukaan gambar. Karakteristik utamanya adalah sebuah karya seni rupa 2 dimensi yang lahir dari perpaduan harmonis antara bahan-bahan yang berbeda tersebut. Dalam prosesnya, kolase melibatkan unsur-unsur dari seni lukis, kriya, dan dekorasi, di mana material yang dipilih berfungsi sebagai pengganti goresan garis atau sapuan warna. Contoh bahannya pun sangat beragam, mulai dari kertas dan kain, hingga benda-benda bekas pakai yang tak terduga seperti kepingan obat nyamuk bakar atau bahkan pecahan bola lampu, yang menunjukkan betapa luasnya ruang untuk berkreasi. Selanjutnya adalah mozaik, sebuah seni yang berfokus pada susunan kepingan-kepingan berwarna. Definisi mozaik adalah seni dekorasi bidang yang tercipta dari kepingan bahan keras berwarna yang disusun secara cermat dan ditempelkan untuk membentuk sebuah gambar atau pola. Konsep utama dari karya ini adalah pembuatan karya seni rupa, baik 2 maupun 3 dimensi, dengan menggunakan potongan-potongan material kecil. Proses kreatifnya dimulai dengan merancang ide atau tema terlebih dahulu. Setelah itu, barulah ditentukan pola visualnya dan material apa yang akan ditempelkan. Karena sifatnya yang dekoratif dan tahan lama, mozaik banyak sekali digunakan dalam bidang arsitektur serta dalam berbagai seni terapan, contohnya seperti teknik patchwork and quilting yang kita kenal dalam kerajinan kain. Sekarang kita beralih ke montase, yang berpusat pada komposisi gambar. Secara definitif, montase adalah sebuah komposisi yang dihasilkan dari percampuran unsur-unsur visual yang berasal dari berbagai sumber gambar yang sudah ada. Seiring waktu, bentuk seni ini telah berevolusi. Awalnya dikenal sebagai karya 2 dimensi, kini montase juga telah berkembang menjadi karya 3 dimensi yang lebih kompleks. Proses pembuatannya cukup unik, yaitu dengan mengkomposisikan beberapa gambar yang sudah jadi, lalu menyusunnya kembali untuk menciptakan sebuah satu kesatuan cerita atau makna yang baru. Karena karakteristik visual dan proses pembuatannya yang menggabungkan berbagai elemen, montase sering dianggap memiliki kemiripan dengan seni lukis, seni kriya, dan bahkan seni patung. Setelah kita memahami definisi dan karakteristik dari kolase, mozaik, dan montase, kini saatnya kita membahas aspek-aspek teknis yang menjadi fondasi dalam proses pembuatannya. Kita akan memfokuskan perhatian pada material, alat, dan teknik berkarya. Ketiga elemen ini merupakan aspek yang sangat penting dalam kreasi seni rupa. Pemilihan material yang tepat, penggunaan alat yang sesuai, dan penguasaan teknik yang benar akan sangat menentukan hasil akhir dari sebuah karya, memengaruhi baik kualitas visual maupun kekuatan narasi yang ingin disampaikan. Mari kita dalami bersama elemen-elemen fundamental ini. Ketika berbicara tentang material dan alat, terutama untuk anak usia dini, ada beberapa pertimbangan penting. Pemilihan bahan itu sendiri membutuhkan kreativitas untuk menemukan material yang tidak hanya cocok secara teknis, tetapi juga menarik bagi anak-anak. Bahan-bahan yang umum digunakan sangat beragam, mulai dari kertas, kain, gabus, dan lem, hingga bahan-bahan alam seperti daun kering dan biji-bijian, serta benda sehari-hari seperti sedotan, manik-manik, dan potongan kayu. Namun, yang terpenting adalah aspek keamanan semua alat yang digunakan harus dipastikan aman dan sesuai untuk mendukung aktivitas pembelajaran anak-anak.
Satu prinsip menarik dalam teknik ini adalah pewarnaan. Bahan yang digunakan umumnya mengandalkan warna asli dari material itu sendiri, sehingga sangat jarang memerlukan penambahan cat. Mari kita tinjau teknik pembuatan untuk masing-masing seni ini. Teknik kolase berfokus pada memadukan berbagai benda menjadi satu karya utuh, biasanya melalui teknik pengleman atau bahkan perikatan jika materialnya lebih kompleks. Untuk teknik mozaik, prosesnya adalah menempelkan potongan-potongan benda kecil secara presisi pada pola gambar yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, teknik montase adalah tentang membuat karya seni rupa dengan sistem tempel, yang bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti dilem, dijahit, dilas, atau sekadar disusun. Tentu saja, ketika diterapkan di taman kanak-kanak, semua bahan, alat, dan teknik ini harus disesuaikan secara cermat agar sesuai dengan tingkat usia dan kemampuan motorik anak-anak, sehingga proses belajar menjadi efektif dan menyenangkan. Kita telah membahas definisi, material, dan teknik dari ketiga seni rupa ini. Sekarang, kita akan melangkah ke bagian yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengenai fungsi dan proses kreatif dalam seni rupa. Memahami hal ini akan memberikan kita gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana sebuah karya seni tidak hanya hadir sebagai objek estetis, tetapi juga memiliki dampak dan peran yang signifikan. Kita akan mengupas berbagai fungsi seni ini dalam kehidupan kita, serta melihat tahapan-tahapan berkreasi yang umumnya dilalui oleh seorang seniman dalam mewujudkan gagasannya menjadi sebuah karya nyata. Kolase, mozaik, dan montase memiliki fungsi yang sangat beragam. Pertama, ada fungsi praktis, di mana seni ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan estetika pada benda-benda pakai sehari-hari, membuatnya lebih indah. Kedua, fungsi edukatif yang sangat penting, karena kegiatan ini membantu mengembangkan kemampuan fisik, daya pikir, emosi, dan kreativitas anak. Ketiga, fungsi ekspresi yang menjadikan seni ini sebagai sarana ampuh untuk mengungkapkan gagasan dan imajinasi secara simbolis. Keempat, ada fungsi psikologis, di mana proses berkreasi menjadi media terapeutik untuk relaksasi dan penyaluran emosi. Terakhir, fungsi sosial, di mana seni ini dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan dan pada akhirnya membantu peningkatan taraf hidup masyarakat.